lengkap, takutnya kalau di Indo itu nanti dipersulit kayak gitu loh. Kan Oke. Ya. EKTP TKI udah ada, terus Oke. apa Gini. BPJS Aku, ketenagakerjaan udah ada, mm, re-entry juga udah ada lengkap gitu Pak. aku tuh Mr. Ya, Jin, makasih. ketika teman-teman kita menyatakan kekhawatiran, rasa takut, sebetulnya aku tuh malu loh, karena aku tuh kan bagian dari pejabat negara. Malu tuh gini, bagaimana bisa ya negara sendiri sampai membuat rakyatnya takut? Berarti kan ada yang nggak beres dengan negara ini. Baik ketidakberesan dalam pelayanan, baik ketidakberesan dalam perlakuan, baik ketidakberesan dalam sikap, ketidakberesan dalam tutur kata, kan gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya menyedihkan. Negara itu harusnya membahagiakan rakyatnya. Jadi rakyat ini harusnya bahagia gitu dengan negaranya. Apalagi yang mau cuti harusnya kan bahagia ketika masuk negaranya gitu ya. Ini kok penuh kekhawatiran dan segala macam. Oke Mbak, di balik itu kekhawatiran itu kan lebih kepada sebetulnya ya ketika dia akan kembali lagi. Kalau pulang tuh nggak ada masalah di luar barang ya, tidak ada masalah. Anda pulang ke Indonesia sama halnya dengan Anda cukup membuktikan misalnya paspor ya Iya. dan apa ini tiket, kan itu aja sebetulnya. Tiket oh. Kalau Oh pulang, ya. kalau pulang ya, Iya. kalau pulang. Iya, iya. Tapi kalau untuk kembali lagi dengan visa kerja, maka akan ada data tambahan yang harus diperlihatkan. Kalau visa kerja, oke, karena mau kerja, visa kerja dong. Kalau Iya. mau kembali kerja, berarti kontrak kerja yang masih berlaku dong, kan gitu ya. Iya, Nah, iya, iya. plus BPJS sebetulnya. Kenapa BPJS? Karena itulah perlindungan negara. Nah, orang sering ribut EKTKLN, EPMI, Iya. nggak ada. EPMI, EKTKLN itu bukan syarat, bukan dokumen. Itu semacam pendataan secara otomatis gitu, Mbak. Jadi kalau Iya. seseorang sudah melengkapi dokumen paspor, visa, kontrak kerja, ya kan, nah, kemudian Iya. medical check up, bayar BPJS, dia sudah otomatis data itu tersimpan di EPMI, gitu, Mbak. Jadi nggak perlu Oh khawatir gitu ya. ya Pak. Ya. Oh iya Pak, ya Pak. Makasih ya Pak. Nah, sepanjang Anda PMI resmi yang membayar BPJS ya, tidak ada alasan BPJS untuk tidak dicairkan ya. Jadi silahkan nanti berhubungan dengan pihak BPJS ke kantor layanan mereka. Walaupun kritik saya kepada BPJS sampai sekarang saya nggak berubah. Mereka ini pihak yang ngambil duit dari PMI alasan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi males sosialisasi. Mohon maaf dengan hormat nih teman-teman BPJS. Ya, jadi negara itu nggak boleh dong hanya pengen ngambil duitnya aja, tapi kewajiban sosialisasi kagak gitu. Kan saya sederhana menyarankan, PMI itu gampang dihubungi kok di Hong Kong, di Victoria Park, di Macau. Kirim dong petugas ke sana, sosialisasi, kumpulin ribuan orang, kerjasama sama komunitas. Kan bisa tuh. Apa sih manfaat BPJS? Berapa sih nilai bayarnya? Kapan harus dibayarkan? Kan gitu ya. Kalau misalnya ya, kapan dicairkan? Kira-kira prosesnya itu rumit atau enggak? Apa salahnya sih? Kalau mau bayar BPJS, di mana kami bisa membayar? Kami yang di Hong Kong, kami yang di Taiwan, kami yang di Malaysia. Ini kan nggak dilakukan sampai hari ini. Bahkan saya menuntut satu hal, misalnya kan banyak tuh kasus PMI dulu yang tiba-tiba dicegat oleh imigrasi, tidak boleh terbang, padahal udah punya tiket, hangus tiketnya, ya, tiket habis 5 juta misalnya, padahal dia ternyata belum membayar BPJS yang hanya 350.000. Kan ini jahat menurut saya. Saya usulkan ke BPJS, saya katakan, tolong kalian bangunlah konter BPJS di setiap bandara, di dekat imigrasi. Jadi kalau imigrasi nyegat, di mana dia belum bayar BPJS karena PMI mungkin nggak tahu atau apa lalai, maka dia tinggal jalan 10 meter, 20 meter bayar BPJS, balik lagi ke imigrasi, ya kan? Untuk dia masuk ke ruang tunggu. Ini sampai sekarang juga nggak dilakuin nih. Ini saya marah nih atas situasi ini. Karena apa? Ini mencerminkan watak yang hanya ingin ngambil untung gitu ya, tapi tidak memenuhi kewajibannya. Padahal saya katakan, setiap pejabat itu kalau ke luar negeri, kunjungan ke daerah, itu enak banget loh. Tiketnya dibayarin uang negara, hotelnya dibayarin uang negara, bahkan ada uang hariannya tuh. Ya, yang kalau ke luar negeri juga masih sisa lah buat belanja oleh-oleh. Itu dibayarin negara, dibayarin uang rakyat.
dibayarin uang pekerja migran, kok hanya untuk itu aja, kok nggak bisa atau nggak mau. Nah ini kan urusan mindset Mas Ji, mindset. Dan urusan ini nih, hati. Kalau Baik. setiap orang punya hati nurani, saya yakin nggak akan begitu deh. Baik. Nah tadi ya bisa dicairkan, silakan hubungi layanan BPJS, kecuali kalau ada kendala hubungi BP2MI yang di daerah ya.